Halo semuanya. Jadi aku Nipta Gris Sumain Dewi atau bisa dipanggil dengan Gris. Aku merupakan salah satu delegasi dari Humas FKU Kota Semarang. Nah, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu teman-teman, jauh-jauh datang ke sini dan menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang nih sama kita. Oke Kak, boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Azra Nika Pramalina. Kalian bisa panggil aku Azra. Aku dari Duta Genre Kota Semarang tahun 2024. Salam kenal, Gri. Halo Kak, salam kenal. Nah BTW nih teman-teman, tadi tuh kakak tuh kesini benar-benar habis US ya Kak ya? Iya, aku habis UAS. Oh iya, langsung ke sini menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi yang penting buat kita semua. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di rumah tuh pada belum tahu Duta Genre itu apa. Boleh dikenalin dulu Kak, Duta Genre itu apa? Oke, jadi buat yang belum tahu, Duta Genre itu dia salah satu singkatan dari Duta Generasi Berencana. Jadi Duta Generasi Berencana ini merupakan program dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, kenapa kita sebutkan Duta Genre? Karena di sini kita sebagai representatif remaja untuk nantinya bisa mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Jadi sebagai Duta Genre kita punya kewajiban nih untuk mengajak teman-teman semuanya agar sama-sama mempunyai perencanaan kehidupan. Kira-kira kalau masuk Duta Genre gitu susah nggak sih Kak? Masuk Duta Genre bisa dikatakan susah-susah gampang ya, tapi mungkin susahnya 80% gampang ya 20% ya. Karena emang ada beberapa rangkaian gitu yang harus kita jalani buat masuk sebagai Duta Genre. Wah, ini buat teman-teman yang kira-kira tertarik masuk Duta Genre udah bisa ya Kak? Itu ada pendaftarannya nggak sih kira-kira? Tentu ada dong. Buat pendaftaran Duta Genre itu akan diadakan setiap tahun, tapi sayangnya tahun ini tuh udah penutupan teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang mau bisa ikut tahun depan ya. Wah, aku kayak kalau bisa nih, kalau nggak sibuk ya, kayak mau daftar Bisa deh. tahun depan nih harus ada mukanya gitu sendiri di Duta Genre-nya. Nah, kalau kira-kira Kak untuk track recordnya di Duta Genre sampai saat ini tuh apa aja Kak? Oke, buat track record Duta Genre sendiri itu lumayan banyak ya, karena kita itu banyak kegiatannya. Jadi walaupun kita fokus ke remaja, tapi kita juga bertanggung jawab untuk penanganan stunting, terutama di Kota Semarang. Karena memang stunting di Kota Semarang itu sudah rendah ya, tapi ada beberapa wilayah itu yang masih tinggi, terutama di kawasan-kawasan pesisir. Nah, jadi track record ataupun yang udah kita lakukan sejauh ini, kita melakukan sosialisasi mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Kita juga datang ke posyandu buat memantau bagaimana sih perkembangan balita stunting di wilayah tersebut. Bahkan yang tahun lalu itu, dia itu mengadakan atau membuat makanan inovasi. Makanan inovasi untuk mencegah stunting itu dari lele. Jadi lele diubah menjadi nugget lele. Gitu. Jadi emang kita di situ nggak hanya sosialisasi, tapi juga ada inovasinya. Selain tadi sosialisasi di sekolah, terus ke posyandu, kita juga menyasar di golongan lansia juga teman-teman. Kenapa lansia? Karena kita ingin lansia itu bisa untuk hidup yang produktif. Jadi memang fokus kita ke remaja, tapi nggak hanya itu. Kita melebar ke semuanya, harus multifungsi ya. Wah, oh ya, tadi kan ini kan Kakak sekarang lagi kuliah ya. Boleh dijelasin nggak sih kira-kira kenapa Kak milih jurusan itu? Habis itu ada kaitannya nggak sama Duta Genre? Oke, jadi aku tuh di jurusan kesehatan masyarakat ya teman-teman di Universitas Diponegoro, dan ini sangat relate banget sama Duta Genre karena kesehatan masyarakat itu dia fokus ke pencegahannya, gimana biar masyarakat itu nggak jatuh sakit. Begitu juga dengan Duta Genre yang punya fokus ke permasalahan reproduksi remaja juga. Kita mengajak remaja itu agar tidak sampai ke masalah kesehatan reproduksi. Jadi di genre itu ada yang namanya triad KRR. Triad KRR itu 3 permasalahan reproduksi pada remaja. Yang pertama itu ada HIV/AIDS, yang kedua itu ada nafsa, dan yang terakhir ada seksualitas. Nah itu kan topik-topiknya anak kesehatan masyarakat banget ya. Jadi alasan aku ambil Duta Genre, mendaftar Duta Genre itu juga karena sesuai nih sama jurusan aku di kesehatan. Oke. Wah, itu sangat terkait banget ya. Jadi nggak, ya mungkin ini nggak tahu ya, tapi kayaknya jadi lebih bermanfaat juga. Jadi di universitas juga bisa ilmunya bisa dibawa ke Duta Genre ya Kak, dan bisa disebarkan ke teman-teman. Iya benar banget. Jadi kita dapat materi di perkuliahan itu buat menambah waktu kita sosialisasi
sih menambah pengetahuan ke masyarakat atau teman-teman semuanya. Nah, Kak, kalau aku boleh tahu nih, kira-kira tujuan-tujuan untuk berdirinya Duta Genre itu apa, Kak? Oke, jadi tujuan Duta Genre karena kita tuh generasi berencana yang memang fokus ke remaja, itu tujuannya karena kita melihat nih permasalahan remaja itu ada banyak dan juga kompleks. Dan tantangan dari remaja itu sendiri di era yang seperti sekarang yang cepat berubah, kadang kita FOMO nih pengen ikutan sesuatu kan, pengen ikutan tren di TikTok yang kita nggak tahu batasannya. Nah makanya tujuan adanya Duta Genre ini sendiri yaitu karena kita berusaha untuk menjadi teman sebaya buat teman-teman kita. Karena terkadang remaja itu kalau dikasih tahu yang orang tua itu kadang lebih nurut sama temennya, iya nggak sih? Nah makanya ada yang Duta Genre karena kita itu pengen menjadi temannya mereka bisa curhat dengan leluasa dengan kita, jadi tujuan dari tercapainya perencanaan kehidupan tadi itu bisa tercapai. Tapi kan dengan remaja yang saat ini sama remaja yang kakak alamin ini, itu kira-kira perbedaannya jauh banget nggak? Atau pas mungkin kakak udah pernah kayak menangani remaja-remaja gitu, kira-kira susah nggak sih Kak untuk melakukan pendekatan dengan remaja-remaja yang saat ini, apalagi yang udah kayak mereka itu udah terlalu banyak terpengaruh dengan budaya luar atau dengan yang mereka lihat di TikTok kayak tadi Kak bilang tren-tren TikTok gitu, ada nggak sih Kak? Oke, jadi kalau untuk terkait pendekatan ya tadi, memang ada beberapa karakteristik ya. Ada yang emang gampang untuk dirangkul, gampang untuk diajak ngobrol, tapi emang ada juga yang tertutup. Nah ini tertutup ini salah satu target kita nih gimana pendekatannya gitu ya. Nah jadi di kita itu ada juga yang namanya modul buat panduan. Jadi gimana kita itu bisa untuk merangkul teman-teman yang emang susah buat diajak komunikasi. Lewat tadi ada banyak pendekatan mulai dari kita itu edukasi tadi yang aku sebutkan, terus juga permainan, atau enggak kita juga berkolaborasi atau bekerja sama BK yang ada di sekolah. Nah BK ini yang menjembatani kita sebagai Duta Genre agar bisa mengetahui permasalahan sebenarnya dari anak yang dia mempunyai permasalahan itu seperti apa gitu. Jadi memang bisa dikatakan harus konsisten ya, kita nggak boleh sekali edukasi tapi dia nggak mau udah kita pergi, nggak boleh gitu. Jadi emang harus ada strateginya, oh harus dengan cara yang tertutup dulu karena terkadang kalau ada permasalahan yang sensitif kita perlu ngobrolnya itu secara berdua aja, nggak bisa kita edukasi kita tanya di umum, wah itu gawat sih. Jadi emang harus ada strateginya. Sejauh ini dari yang kita lakukan memang ada beberapa yang belum terentaskan, belum terpecahkan, tapi memang kita masih struggle buat melakukan pendekatan ke teman-teman remaja yang dia itu ada permasalahan lebih kompleks gitu sih. Oke. Ini kakak berarti udah menjabat sebagai Duta Genre udah berapa lama Kak? Aku dari bulan September, jadi mau OTW purna ya, mungkin 9 bulan, 9 bulan menjabat. Wah, nah selama Kak menjabat nih, itu tugas dan wewenangnya itu apa aja sih Kak sebagai Duta Genre? Oke, jadi untuk tugas dan wewenang dari Duta Genre ya, itu nggak lepas dari tadi tujuan kita yang mensosialisasikan kepada remaja gitu. Jadi tugas kita yang pertama terkait sosialisasi, itu utama sih. Dan sosialisasi itu bisa kita lakukan secara online maupun offline. Kalau offline dengan cara kita datang ke sekolah, kita memberikan pengarahan, kita menyebarkan virus-virus genre karena SD, SMP maupun SMA gitu. Sedangkan secara online-nya kita melakukan biasanya tuh diposting di sosial media terkait konten-konten edukasi atau enggak kayak ini podcast ini juga salah satu tugas kita ya yang ingin nantinya bisa menyebarkan terkait perencanaan kehidupan. Jadi memang di lingkup offline dan juga online sih untuk tugas wewenangnya. Berarti lebih ke kayak remaja gitu-gitu ya Kak, lebih pendekatannya ke remaja. Iya benar banget. Kalau kira-kira nih Kak, selama ini dari kan tadi kan Kak udah 9 bulan ya menjabat. Iya. Kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan selama Kak menjabat gitu? Atau misalnya tantangannya itu lebih ke kayak eksternal. Jadi lebih ke tantangan karena kuliah sama Duta Genre tabrakan, atau kira-kira dalam internalnya misalnya kayak tadi ke temen-temennya atau gimana gitu Kak? Kalau buat tantangan emang lebih ke eksternal ya, karena aku kuliah dan bisa dikatakan mau OTW semester akhir, jadi memang banyak jadwal di diri itu yang nggak bisa aku ikutin karena tabrakan dengan kegiatan di perkuliahan maupun kegiatan non akademik lainnya. Itu buat tantangan yang pertama ya.
Terus tantangan yang kedua itu sebenarnya lebih ke gimana kita manajemen waktunya, yang tadi ada hubungannya. Karena terkadang untuk undangan sosialisasi itu diumumin mendadak banget gitu. Jadi misal besok sosialisasi itu diumumin malamnya, sedangkan kita tuh belum belajar materinya. Nah, itu perlu untuk kita mendalami materi lagi. Walaupun memang di seleksi itu kita udah belajar semua materinya ya, tapi perlu di-recall lagi. Nah, itu juga tantangan buat aku ya. Aku perlu manajemen waktu, gimana aku punya waktu untuk mendalami materi itu biar bisa disampaikan dengan baik. Kalau untuk di internal Gerea sendiri, alhamdulillah nggak ada ya teman-teman, karena emang kita suportif banget, saling mendukung, dan kita itu bisa saling memahami, oh emang ternyata dari teman-teman yang lain ada yang nggak bisa, nanti bakal ada yang datang sosialisasi menggantiin gitu sih. Itu memang sih Kak, emang kalau organisasi apalagi Kak, untuk manajemen waktu itu hal yang paling susah. Iya betul. Aku masih struggle banget terkait manajemen waktu. Kira-kira ada nggak sih Kak, kan Kakak juga pasti karena kuliah itu apalagi udah semester akhir, habis itu harus aktif juga di Duta Genre. Kira-kira ada nggak sih tips and trick manajemen waktu yang kira-kira efektif untuk teman-teman kita yang di luar sana yang sedang berorganisasi? Oke, buat yang pertama banget nih, yang paling penting jangan menunda-nunda ya teman-teman. Kita nggak boleh menunda-nunda sesuatu, karena kadang tuh kita cuma pengennya scroll 5 menit, wah lama-lama 1 jam nggak kerasa itu, sampai muncul notifnya kadang. Itu udah parah sih. Yang pertama itu ya, jangan menunda-nunda kalau misalkan kita itu dapat tugas atau apapun itu. Yang kedua, kalau aku itu pasang reminder di Google Calendar. Jadi karena kadang ada beberapa jadwal non-akademik, akademik, genre, itu aku tulis di kalender tuh. Aku misalkan tanggal ini tanggal 20 ada podcast, aku tulis. Jadi kalau misalkan nanti kita dapat tawaran jadwal lain, itu kita nggak bertabrakan dan lebih bisa ngaturnya. Jadi kan kalau di kalender kelihatan ya, oh yang kosong tanggal berapa, nah itu bisa untuk diatur. Terus untuk yang ketiga itu, aku punya to-do list harian. Jadi dari yang tadi jadwal-jadwal yang ada di kalender itu aku turunin lagi. Oh berarti kalau misalkan tanggal segini aku harus ngumpulin tugas kuliah, berarti besok aku harus udah ngerjain nih gitu. Nah itu dibuat harian. Jadi setiap malam aku nulis apa aja yang bakal aku lakuin besok paginya. Dan ini buat kita to-do list, kita perlu juga nentuin skala prioritasnya. Mana yang paling pertama, yang paling penting, paling urgent, dan juga paling mendesak, itu yang harus kita selesaiin. Dan kalau misalkan kita terapin itu semua secara konsisten, itu menurut aku bisa lah untuk manajemen waktu, walaupun ya nggak 100%, pasti ada kondisi di mana benar-benar keteteran. Jadi yang kadang tuh harus mengorbankan sedikit waktu tidur ya teman-teman. Tapi jangan sampai keterusan, mungkin cuma di saat-saat tertentu pas kita itu udah nggak bisa menolerir lah tabrakannya tuh bener-bener yang pernah 1 hari 3 kegiatan. Nah itu tuh harus bener-bener bagi semuanya sih. Tapi sejauh ini ya masih bisa untuk dilakukan lah ya. Tapi Kak, itu kan kegiatannya kan tadi yang Kakak jelasin tuh kayak banyak gitu kan, sampai harus kira-kira pernah jenuh nggak sih Kak selama kayak kegiatan yang padat kayak tadi yang 1 hari itu bisa 3 kegiatan, tapi kan kita harus tahu materinya atau apa gitu. Kira-kira jenuh nggak sih Kak, pernah nggak? Oke, kalau aku jujur karena aku seneng, aku tuh malah jenuh kalau misalnya nggak ngapa-ngapain. Jadi lebih ke bukan jenuh ya, lebih ke capek fisik. Tapi kalau bosen tuh nggak, malah kadang itu rasanya seru. Jadi di terkait perkuliahan ya, kan aku ikut magang juga, magang MBKM. Itu kita sosialisasi ke UMK, sedangkan di GIRE itu sosialisasi ke sekolah. Jadi 2 pendekatan yang beda itu malah aku rasanya challenging gitu loh. Aku harus pendekatan ke orang tua, harus pendekatan ke remaja. Jadi aku bisa belajar lebih banyak, tapi emang minusnya yaitu kita harus bisa membagi waktu. Oh di jam pertama di bagian akademik dulu, terus yang kedua di genre. Lebih kecapek ya, kalau jenuh malah seneng sih lebih aktif lah. Karena yang passion aja ya Kak ya? Iya, passionnya, minatnya udah di situ. Nah, kira-kira Kak, untuk hubungan kerja ideal di sekolah itu menurut Duta Genre itu apa? Oke, kalau menurut dari pandangan aku ya sebagai Duta Genre, kalau hubungan ideal itu lebih ke adanya kolaborasi dan juga saling mendukung. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat untuk kita tuh ngasih tahu murid, tapi juga bisa tempat murid itu berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan gitu.
atau ada isu seksual dan lain-lain, itu sekolah mampu menjembatani, bukannya menghakimi. Jadi mereka yang merangkul mahasiswanya, gimana nih ada permasalahan apa, kita luruskan ada permasalahannya gitu. Jadi malah bukan yang menyalahkan korbannya, karena ada beberapa justru ngutus korbannya, jadi korbannya nggak merasa terlindungi gitu. Jadi kalau hubungan tadi apa? Hubungan kerja ideal. Ya, hubungan kerja idealnya adalah antara sekolah, dari guru, murid maupun akademisi lainnya itu mampu untuk menjadi tempat aman dan nyaman untuk anak sekolahnya gitu dari aku. Wah, tapi kan emang tuh sekarang tuh banyak banget ya Kak, kalau apalagi tuh sekarang tuh remaja tuh sekarang tuh banyak isu-isunya kalau remaja tuh kayak nggak ada tempat cerita gitu kan, apalagi dengan mungkin takut juga ke sekolah gara-gara mungkin takut dijudge atau gimana. Kalau dari Duta Genre gitu ada nggak sih Kak, maksudnya untuk tempat cerita untuk remaja-remaja atau misalnya mereka ingin meluapkan gitu selain dari sosialisasi gitu, ada nggak sih Kak? Dari Duta Genre itu kan kita bekerja sama juga dengan PIKR. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu ada hampir di setiap sekolah. Nah, dan anggota dari PIKR sendiri itu teman-teman kita. Jadi sebenarnya bisa kita untuk kalau misalkan ada permasalahan curhat ke anak-anak PIKR teman-teman. Kita curhat ke mereka, kita ibaratnya mengomunikasikan ada permasalahan apa. Nanti dari anggota PIKR-nya itu apabila mereka ternyata belum mampu untuk menjawab permasalahannya, akan berkolaborasi dan berkomunikasi sama Duta Genre-nya. Terus kita bisa masuk untuk memberikan ibaratnya jalan keluar lah dari permasalahannya gitu. Jadi memang sudah disetting sebenarnya, asalkan dari kita itu mampu dan mau untuk terbuka dulu. Jangan sampai kita menutup diri, memendam, terus tiba-tiba kita keluar batasan. Itu agak parah sih. Apalagi sekarang tuh banyak kasusnya kayak gitu ya Kak. Apalagi di remaja itu sekarang kayak udah hampir banyak banget kasus remaja-remaja yang kayak karena nggak ada tempat ceritanya makanya mereka keluar jalan. Tapi sekarang udah ada dengan PIKR, habis itu udah Duta Genre juga. Mungkin teman-teman yang kira-kira nggak ada tempat cerita itu bisa langsung cerita ke PIKR atau nggak ke Duta Genre. Sekolahnya gitu ya, bukan modus itu teman-teman, tapi bilang aja kalau pengen cerita. Pasti anak-anak PIKR-nya pada mau welcome kok. Berarti dari PIKR sama Duta Genre itu kan pasti kan udah ada di edukasi ya Kak tentang bagaimana cara penanggulangan itu jadi satu kesatuan kah atau mengedukasinya itu dari dinas atau gimana? Kalau terkait edukasi, jadi kalau Duta Genre itu kadang kita yang memberikan pelatihan ke anak-anak PIKR-nya. Nah, anak-anak PIKR per sekolah itu yang nantinya akan memberikan edukasi juga ke teman-temannya. Tapi memang untuk lingkupnya, kalau Duta Genre kan kita ke sekota Semarang ya, ke beberapa sekolah, sedangkan PIKR itu lingkupnya lebih ke sekolah masing-masing. Jadi lingkupnya lebih kecil daripada Duta Genre. Tapi panduan kita, modul dan lain-lainnya itu berdasarkan modul dari dinas. Jadi sumbernya sama, cuman ruang hidup kita gitu yang berbeda. Berarti mereka juga pasti udah tahu ya Kak gimana cara menanggulanginya, dan mungkin yang tadi juga Kak bilang kalau mereka bingung atau gimana bisa langsung ke Duta Genre. Ini kalau teman-teman juga bisa langsung telepon Duta Genre ya kalau nggak ada teman. Langsung aja ke nomor berikut. Oke Kak, jadi gimana sih Kak itu tentang standarisasi dalam tugas Duta Genre itu gimana Kak? Oke, jadi buat standarisasi Duta Genre sendiri, tadi yang udah aku sebutkan juga ya, kan kita berdasarkan memberikan edukasi. Otomatis kalau kita mengedukasi, kita perlu pedoman. Nah, pedomannya dari BKKBN itu ada modul, dan modulnya itu udah disegmentasi ke beberapa rentang umur. Jadi ada 3 modul, yaitu ada berani, beraksi, berkolaborasi. Dan itu punya rentang umur masing-masing gitu. Nah, dari modul itu yang nantinya kita jadikan sebagai panduan untuk mengedukasi teman-teman yang lainnya. Itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, kita juga ada pelatihan fasilitator. Jadi kita diberi kemampuan untuk bisa menyampaikan juga. Jadi nggak hanya terkait pengetahuan, tapi bagaimana sih penyampaian yang baik, tergantung umurnya, tergantung karakteristik sasaran kita seperti apa. Itu juga salah satu standarisasi yang dilakukan oleh Duta Genre ya. Dan untuk yang poin terakhir itu terkait kompetensi kita. Jadi kita dibekali untuk kemampuan public speaking, kemampuan bagaimana bisa untuk memanajemen waktu, manajemen emosi dan lain-lain. Karena kita itu nantinya bertemu dengan remaja yang
karakternya beda-beda. Ada karakternya yang dikasih tahu, oh iya kak baik kak. Ada juga karakternya masih agak ngeyel, tapi nggak gitu kak, nggak gitu kak. Kita harus bisa manajemen emosi, jangan sampai ikut terbawa emosinya mereka. Kita harus bisa untuk menetralkan gitu. Jadi untuk standarisasi tadi kalau aku simpulkan lagi dari 3 ya teman-teman, terkait pedoman ada modul dari BKKBN, yang kedua terkait pelatihan, kita diberikan pelatihan fasilitator, pelatihan untuk teman sebaya dan lain-lain, dan yang terakhir adalah kompetensi kita secara soft skill-nya. Berarti kan benefitnya banyak banget ya kak. Itu dari duta genrenya juga udah dapat pelatihan juga dari dinas, sudah dapat modulnya juga. Berarti kalau misalnya selain itu kira-kira ada benefit lain nggak kak? Ya dalam ikut berbagai organisasi, misalnya selain duta genre itu kakak ada ikut organisasi lain juga nggak? Kalau untuk saat ini aku udah nggak terlalu ikut banyak organisasi ya. Aku cuma di duta genre sama fokus ke akademik, karena kalau aku ikut organisasi di tahun sebelumnya sih. Kalau sekarang udah lebih free. Kalau tahun sebelumnya tuh ikut organisasi apa kak? Tahun sebelumnya itu aku ikut Kejar Mimpi Semarang. Halo Dream Warriors. Aku ikut Kejar Mimpi Semarang, terus aku juga ikut yang lingkup kampus itu di Senat sama di Lembaga Pers Mahasiswa, sama lebih ke ikut di kegiatan volunteer gitu, aksi-aksi sosial, aksi lingkungan, karena aku itu kesehatan masyarakat tapi peminatan aku kesehatan lingkungan. Ya, jadi aku terlibat juga dalam beberapa volunteer terkait penanaman dan lain-lain gitu sih. Dari kalau sekarang kan duta genre kan tadi kan benefitnya itu udah lumayan banyak. Kira-kira kalau dari sebelumnya itu kan juga banyak banget kan kak yang kakak ikutin. Itu kira-kira benefitnya itu masih bisa dirasakan nggak sampai sekarang? Wah, masih banget teman-teman. Benefit organisasi itu menurut aku sangat-sangat mempengaruhi, karena kan organisasi menjadi salah satu wadah ya, wadah tempat kita buat berkembang. Dan kebanyakan aku punya teman itu yang membangun, yang support aku itu dari luar universitas juga tadi, yang teman-teman satu organisasi. Dan relasi yang kita dapatkan dari organisasi itu di lingkup yang lebih gede, lebih besar. Misal di selingkup kota Semarang kan punya teman dari universitas lain, dari misalnya ada Udinus, UNES, UIN dan lain sebagainya. Malah kebanyakan dapat peluang untuk tadi undangan podcast dan lain itu dari teman-teman yang kita itu kolaborasi, yang kita ajak organisasi gitu. Pertama terkait relasi ya buat organisasi. Yang kedua tadi kemampuan. Karena aku bisa ngomong dengan lumayan lancar daripada sebelumnya, itu karena di organisasi sering ada kegiatan di mana mengharuskan kita untuk jadi MC, jadi moderator. Nah, itu bekal yang sangat baik buat kita nantinya di duta genre, termasuk aku dalam pendaftaran duta genre itu ada sesi di mana kita harus mengkomunikasikan, harus wawancara, ngomong ke juri gimana untuk diskusi yang baik juga, dan itu aku dapatkan di organisasi. Jadi organisasi kalau kita benar-benar mendalami, nggak cuma datang sebagai penonton aja ya, kita harus ada ide, inovasi, mau mengajukan diri gitu ya, mengambil kesempatan, itu banyak banget yang bisa kita eksplor sih di organisasi. Tapi memang kalau itu sih apalagi relasi ya kak, itu jadinya apalagi kakak banyak banget kan, bisa aja kayak ketemu di jalan itu kayak hai itu jadi kayak kita kayak ngerasa seneng gitu. Iya benar-benar, jadi kita tuh di setiap tempat itu ada, oh aku mau main ke UNES, aku mau ke anak UNES nih gitu, jadi banyak teman kita. Apalagi tuh serunya sih memang kalau banyak temen itu, jadi kalau misalkan gak cuma di universitas doang, kalau di universitas kan kayak oh ya udah biasa aja. Kalau banyak teman di universitas lain tuh jadi kita bisa tahu kira-kira di universitas lain kayak gimana. Habis itu mereka juga misal apalagi kalau dalam organisasi, mereka organisasi di sana tuh gimana. Itu sih serunya organisasi. Emang organisasi tuh menurutku semua orang harus coba sih berorganisasi. Sampai sama sekali nggak ada ya. Emang benefitnya banyak banget, yang tadi kakak juga jelasin itu benefitnya yang paling menurutku berfungsi untuk kedepannya tuh kayak kita gimana, apalagi di kuliah itu wah iya, keren. Soalnya kan ada terkait kemampuan soft skill itu yang juga kita dapetin di kuliah. Di kuliah tuh cuma sebatas materi teman-teman. Gimana kita itu beneran terjun ke masyarakat, nah itu bisa kita dapetin di organisasi. Memang keren banget nih kak. Selanjutnya nih kak,
menurut kakak itu karakter kepemimpinan yang dibutuhkan dalam organisasi itu yang kayak gimana? Terkait karakter kepemimpinan ya, ini tuh menurut aku disesuaikan sama keadaannya gitu. Dari keadaan apa yang terjadi di lapangan. Kalau misalkan kita punya waktu banyak, kita butuh terkait program kerja, inovasi program kerja. Kita perlu untuk menjadi pemimpin yang menghimpun dari pemikiran setiap anggotanya. Kita perlu tahu setiap anggota itu ada ide apa, ada inovasi apa agar program kerjanya itu bisa lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan di kondisi yang bisa dikatakan butuh waktu cepat untuk memutuskan sesuatu, kan nggak mungkin kita mau kontakin, kita tanya setiap anggota, kamu menurut kamu gimana gitu, kan nggak bisa. Nah saat itu perlu sebagai pemimpin untuk otoriter juga. Kita harus bisa mutusin dengan cepat dengan pemikiran kita sendiri apa yang terbaik untuk organisasi kita. Tapi kuncinya lagi adalah dari semua kepemimpinan itu fokus ke keterbukaan. Jadi setelah kita itu tadi memutuskan sendiri, kita perlu juga ngomong ke anggota kita setelah itu. Oh tadi aku mengambil keputusan ini, gini-gini alasannya karena ini. Jadi dari anggota itu mereka nggak merasa tidak dibutuhkan gitu pemikirannya. Tapi emang ada situasi tertentu yang harus kita itu mengambil keputusan sendiri. Jadi balik lagi sih sesuai dengan kondisinya itu seperti apa dan harus terbuka dengan anggotanya. Tapi kalau menurut kakak nih, kan yang tadi kakak bilang kita harus kayak menentukan pilihan kita misalnya kalau nggak pas waktunya itu. Kalau menurut kakak, kalau misalnya kita udah jadi pemimpin nih, udah jadi pemimpin yang kita tuh udah berusaha banget, kira-kira ada nggak sih kak cara misalnya kita tuh udah menentukan pilihan, kita udah bilang nih ke anggotanya kayak gini, tapi anggota tuh tetap ngeyel kayak misalnya kenapa gitu sih, kenapa nggak bilang bla bla bla. Itu kakak misalnya ada nggak cara untuk mengatasi anggota yang kayak gitu? Ya terkait tadi ya pasti ada satu orang atau dua orang yang bisa dikatakan kurang untuk menerima gitu. Nah tugas kita juga sebagai pemimpin gimana caranya dari anggota itu bisa benar-benar memahami kenapa kita ambil itu, tapi emang sesuai dengan kapabilitas kita juga gitu. Kalau misalkan kita udah kasih tahu penjelasannya secara terstruktur berkali-kali tapi dia nggak paham, berarti emang karakternya gitu. Karena kadang ada teman-teman yang seperti itu ya. Daripada kita fokus ke satu orang yang dia itu belum terlalu memahami dan banyak penolakannya, mending kita fokus ke teman-teman lain yang emang mendukung kita. Yang penting tugas kita untuk meluruskan, tugas kita untuk membenarkan orang tersebut itu udah kita lakuin. Setelahnya mau dia itu nggak percaya atau masih ngeyel, masih nyalain kita, itu biarin dia berekspresi nggak apa-apa. Nanti lambat laun kalau misalnya teman-temannya pada mendukung, biasanya sih dia ikut-ikutan ya kayak ya udah berarti emang saatnya dia itu bisa mutusin sendiri, oh nggak apa-apa, lebih memaklumin gitu sih. Kalau ini kan kita kan kalau dalam berorganisasi itu kan pasti banyak ya kak, maksudnya nggak mungkin cuma 10 orang 20 orang gitu. Kira-kira ada nggak sih kak tips and trick dalam berorganisasi itu dan mencari relasinya itu dengan baik itu gimana kak? Terkait relasi ya, kalau dalam berorganisasi menurut aku kita harus bisa kita harus bisa untuk berlaku adil ke semua orang. Jangan melihat jabatannya tuh apa. Kalau misalkan kita masuk organisasi terus kita tuh cuma baik ke ketuanya, sekretarisnya, itu jangan sampai. Intinya kita ramah ke semua orang, kita berusaha untuk sesuai dengan job desk kita bekerja sama orang lain juga, karena kita nggak tahu kesempatan itu datang nggak cuma dari yang jabatannya tinggi. Kadang kita ke teman itu bisa aja direkomendasiin teman. Jadi kuncinya buat kita menjalin relasi baik itu terkait tadi, kita harus bisa berlaku adil, berlaku ramah, itu positif. Vibes kita tuh harus ke semua orang, jangan ke orang tertentu. Dan bersikaplah terbuka tadi ya. Kalau misalkan kita lagi capek, kita di organisasi juga bilang aja bahwa kita itu lagi capek, kita lagi gak mood. Jangan tiba-tiba gak mood terus kita melampiaskan ke orang lain. Nah, itu malah jadi permasalahan. Nanti malah dibatin sama mereka, kok dia tuh sukanya murung gitu ya, kok gak memberikan energi positif, datang malah cemberut. Nah, mending jujur aja kalau misalkan kita itu di organisasi, biar teman-teman lain tuh juga tahu dan memaklumi keadaan kita. Tadi kan kita balik lagi ya kak, tadi kan duta genre itu kan lebih pendekatannya ke remaja.
Nah setelah kakak kan pasti kan udah ngeliat nih karakter remaja tuh gimana. Habis itu mereka juga di generasi yang kayak gini tuh gimana. Kira-kira ada nggak sih kak harapan untuk mereka ke depannya itu gimana? Kayak kalau harapan untuk remaja ya termasuk mungkin harapan buat diri aku sendiri juga ya, walaupun sebenarnya tuh udah nggak masuk remaja tapi aduh masih pengen deh jiwa-jiwa remajanya gitu. Harapannya adalah buat kita semua juga itu jangan lupa untuk jaga diri, punya batasan terhadap sesuatu. Kita bebas untuk mengeksplor apapun, tapi jangan sampai kita itu keluar dari jalur yang udah kita tetapin gitu. Dan kita harus punya mimpi yang besar teman-teman. Mimpi tuh nggak boleh kita kecil. Kalau bahasanya orang-orang TikTok ya, kalau nanti harapan kita, mimpi kita besar, kita kalau jatuh pun masih di antara bintang-bintang gitu. Tapi kalau misalkan harapan kita atau mimpi kita itu kecil, nanti kalau udah jatuh, ya udah kita udah di dasar, kita udah nggak punya mimpi-mimpi lagi. Jadi itu temukan mimpi besar kalian, cari, sama jangan lupa kita explore tapi masih tahu batasannya seperti apa. Tadi kan kita juga udah ngobrol-ngobrol ya kak. Itu tadi kakak bilang juga jangan takut bermimpi besar. Nih kan yang tadi kita ngobrol juga sebenarnya kakak itu kan gasingnya nggak Semarang ya. Iya benar. Bisa nggak diceritain tuh perjalanan kakak sampai bisa di Semarang, habis itu sampai universitas dapat di Universitas Undip itu gimana kak ceritanya? Ini bakal panjang banget ya, tapi aku bakal persingkat ya. Sebagai FYI aja teman-teman, aku tuh aslinya dari Solo, lebih aslinya lagi di Sukoharjo. Buat yang kurang tahu Sukoharjo ya, aku di Sukoharjo. Jadi untuk perjalanan singkatnya, karena aku tuh dari awal sebenarnya mau masuk ke pendidikan, tapi karena ada beberapa kendala dan ada beberapa pertimbangan, akhirnya aku ambil ke kesehatan, niatnya nih ambil kesehatan. Terus juga saran dari orang tua karena banyak saudara juga yang di lingkup kesehatan, akhirnya aku dibolehin ke kesehatan. Tapi aku tipe orang yang kurang bisa nih kalau misalkan sama pasien langsung. Aku mengerti kemampuan aku yang bisa dikatakan nggak sesabar itu untuk urusan pasien dan lain-lain, dan juga kurang sesuai sama sesuai sama kompetensi aku juga. Akhirnya aku nyari nih kira-kira jurusan apa yang sekiranya selain kita harus langsung ke pasien. Akhirnya aku nemu kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat ini dia berfokus ke pencegahan, gimana caranya biar masyarakat itu dia tidak jatuh sakit. Dan itu kan kebanyakan kegiatannya sosialisasi, mirip banget sama duta genre ya. Akhirnya aku ambil kesehatan masyarakat yang punya predikat baik atau predikat A. Ternyata di Undip. Mikir-mikir dulu soalnya sebelumnya belum pernah jauh dari rumah. Jadi dari SD SMP tuh di lingkup Solo aja ya, terus tiba-tiba harus keluar tuh masih mikir bisa nggak ya, terus nanti berarti tidurnya sendiri ya, terus masak sendiri ya, terus itu permasalahan di awal-awal gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, demi mimpi, demi cita-cita dan lebih ke proses pendewasaan diri, aku ambil di Semarang, di Undip buat SBMPTN-nya karena aku belum rezeki di SNMPTN. Kan kemarin namanya SNM ya kalau di kakak. Kan udah berubah. Kelihatan banget tahunnya udah lama ya. Dan di SNM tuh waktu jalur rapat aku ambil Undip, harusnya kan ada 2 pilihan. Aku tuh cuma ambil satu aja karena menunjukkan keyakinan aku gitu. Oh ternyata emang ketendang. Gak lolos. Jadi akhirnya ambil SBMPTN di Undip, sama yang pilihan keduanya itu aku ambil di UNS yang dekat rumah. Jadi tinggal nunggu nih takdirnya harus di keluar rumah atau di area rumah aja gitu. Ternyata alhamdulillah keterima SBMPTN di Undip di jurusan kesehatan masyarakat. Terus akhirnya explore juga ada duta genre. Akhirnya aku masuk ke duta genre-nya Kota Semarang. Wah, tapi memang ya kak, mungkin emang udah jalannya kayak gitu, Iya, habis itu akhirnya sekarang jadi duta genre. Tapi pernah nggak sih kak kayak agak struggle gitu? Apalagi kan tadi kakak bilang kakak tuh dari TK bahkan sampai SMA itu di sana terus, maksudnya di Solo terus. Kira-kira pas baru pertama kali nih jauh dari rumah itu ada kesulitan nggak sih kak, atau ada sedih-sedihnya atau gimana gitu? Sedih pasti ya, bahasa kerennya tuh homesick ya. Itu homesick banget. Aku tuh 3 hari awal itu masih ditemenin sama mama waktu di kos, tapi setelahnya kan udah dibiarin sendiri. Nah itu kerasa banget tuh, kok
di kamar sendirian di ruangan sekota itu aku ngapain gitu ya. Apalagi waktu awal-awal itu kan masih masa-masa ospek yang kita kan ya agak sedikit berat ya, kan ada tugas dan lain-lain, dan masih sendiri juga. Kadang itu lebih mikirnya kalau ada waktu kosong, jadi emang struggle-nya kesepian ya. Permasalahan kesepiannya susah banget, mana gak ada pacar pula ya. Malah curhat ya. Nah, jadi akhirnya karena aku kesepian, aku butuh apa yang bisa aku lakuin biar aku nggak ngerasa sepi. Nah, makanya akhirnya aku itu join organisasi. Alasannya juga karena itu, karena di organisasi ada banyak teman. Kalau misalkan ada banyak teman, ada banyak program kerja, kegiatan, aku nggak bakal diam di dalam kamar. Jadi aku nggak kepikiran buat homesick, nggak kepikiran kesepian, malah lebih happy. Itu aja sih. Buat solusinya gimana kalau sedih pasti ya, ibaratnya sejauh ini makan disiapin juga masak sendiri ya. Tapi menarik sih kalau misalkan kita itu bisa keluar dari zona nyaman kita. Berarti kalau aku boleh tahu nih Kak, di SMA atau SMP gitu pernah ikut organisasi nggak? Nah, ini juga salah satu ada cerita ya. Aku SMP, SMA itu ikut organisasi, tapi jujur agak pasif waktu SMP SMA. Aku nggak ada kontribusi di situ, nggak ada ide inovasi. Pokoknya bisa dikatakan agak nolep gitu ya sebenarnya. Apalagi di SMA kan aku waktu itu COVID, 2 tahun, otomatis makin pasif tuh. Nah, makanya karena di SMP SMA yang aku nggak terlalu aktif, aku pengen berubah di kuliah. Makanya waktu kuliah harus benar-benar tugas banget nih, ikut banyak organisasi, ikut banyak kegiatan, dan ternyata sangat-sangat berimpact dan berdampak dari kita itu bisa memanfaatkan peluang ataupun kesempatan di organisasi. Berarti emang jujur perubahannya berarti menurut Kakak besar banget ya dari SMA. Semarang itu salah satu tempat yang cukup merubah aku ya. Berarti memang cocok nih Kak di Semarang Kak? Iya, cocok buat kita ya. Kita keluar dari solonya gitu. Nah Kak, menurut Kakak nih pengembangan organisasi berdasarkan pengalaman Kakak rasain tadi itu gimana Kak? Kalau terkait pengembangan diri atau gimana nih? Pengembangan organisasinya? Oh ya, kalau pengembangan organisasi yang sejauh ini aku ikuti ya, organisasi itu juga kita perlu milih dulu nih organisasinya mau seperti apa. Apakah organisasinya itu benar-benar bikin kita berkembang atau malah bikin kita stuck karena budayanya yang toksik gitu. Kalau alhamdulillah sejauh ini banyak banget pengembangan organisasi yang aku ikuti, mulai dari ada pelatihan, ada sesi di mana kita itu interaktif sama teman-teman, ada program kerja. Jadi pengembangan di organisasi itu sendiri tadi terkait program kerja, inovasi apa yang kita berikan. Jadi kita nggak hanya apa ya bahasanya program kerja turun-temurun aja gitu. Kita perlu nambahin yang bikin beda itu apa, itu bikin organisasi itu berkembang. Terus tadi ada pelatihan juga, pelatihan yang sesuai sama tujuan organisasi. Kalau misalkan organisasinya itu bergerak di bidang kepemudaan, berarti kita perlu pelatihan gimana sih untuk meningkatkan soft skill pemudanya di organisasi itu, memfasilitasi untuk pelatihan. Atau enggak bisa kita ambil juga dari jejaring alumninya. Kalau misalkan alumninya itu memang orang yang berkompeten, orang yang dia itu berprestasi, itu juga mempengaruhi pengembangan organisasi. Berarti organisasi ini benar-benar bisa mencetak orang menjadi lebih baik lagi, dan juga iklim positif di dalam organisasinya itu sendiri. Iya sih Kak, tapi kan memang ya kalau pengembangan organisasi itu mungkin agak susah juga, apalagi ada pro dan kontranya banyak banget. Kita juga harus ngelihat dari beberapa pandangan juga kan, nggak mungkin kita kayak ngambil kita ngambil keputusan sendiri gitu. Tapi ya Kak, kan tadi kan ngomongin tentang inovasi ide-ide Kak untuk organisasi. Kira-kira Kakak tuh ngelihat dari segi apa sih untuk membuat inovasi sama ide-ide kayak gitu? Kalau inovasi itu lebih ke keterbaruannya, apa yang bikin kita itu beda dari program kerja sebelumnya. Tapi emang kadang tantangannya itu kita perlu untuk ngomong ke alumni, karena alumni itu punya pemikiran sendiri juga kan, kayak kamu nggak boleh berubah-ubah, ini tuh susah gitu. Gimana caranya kita ngebuktiin ke mereka, dan inovasinya itu juga harus berdasarkan kita riset. Jangan hanya kita ngomong, oh ini kegiatan sebelumnya tryout, aku mau tambahin tryoutnya itu nanti dari seluruh Indonesia. Jangan langsung gitu, tapi nggak realistis, harus realistis. Oh bisa seluruh Indonesia kalau misalkan pelaksanaannya online, nanti akan diawasi Kak gini-gini. Jadi inovasi
inovasinya itu juga terstruktur, nggak cuman kita jeplak ngomong aja karena itu mah udah ditolak sih. Jadi harus benar-benar kita pikirin secara riset strukturnya kayak apa, teknisnya kayak apa, yang nanti benar-benar bisa kita jalanin program kerja inovasinya itu. Berarti kunci utamanya tuh yang ini sebenarnya basic banget sih Kak. Berarti kunci utamanya tuh komunikasi ya Kak ya. Benar, harus komunikasi sih. Memang tapi jujur memang kalau komunikasi ke alumni itu juga pasti susah kan Kak. Apalagi alumni itu pasti ngelihat kira-kira ini tuh realistis nggak sih? Nanti jangan-jangan malah dengan ada inovasi ini atau ide ini itu malah nggak jalan atau malah bukannya berkembang gitu. Kalau komunikasi gitu berarti kan komunikasi ke alumni berarti kan sama ke kita anggota itu beda Kak? Atau menurut Kakak sama komunikasinya? Kalau menurut aku beda ya. Kalau ke alumni yang kita komunikasi, mereka hanya berperan sebagai penasehat. Tolong jangan dianggap kalau misalkan yang dibilang sama alumni itu harus kita lakuin. Justru yang perlu kita dengerin lebih itu dari anggota kita. Mereka punya pandangan apa? Karena yang bergerak saat itu kan kita sama anggota kita. Alumni itu udah di tahun lalu, mereka hanya ngasih kita itu evaluasi dari tahun lalu tuh ada kesalahan di ABC, berarti kamu harus gini. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, karena kadang ada yang nggak bergerak karena terlalu nurut sama alumninya. Padahal belum tentu 100% yang disampaikan alumninya itu juga benar gitu sih. Kalau misalnya nih Kak, tadi kan ini aku mau ngomong lagi tentang komunikasi. Itu kan tadi kan Kakak bilang juga dengan kayak di organisasi itu public speaking lebih bagus lagi. Kira-kira nih Kak, mungkin ada teman-teman yang belum berkesempatan untuk masuk ke organisasi. Kira-kira gimana sih Kak caranya mereka yang nggak ikut organisasi tapi pengen public speakingnya bagus? Kira-kira ada cara lain nggak Kak selain berorganisasi gitu? Kalau selain berorganisasi, teman-teman bisa juga nih kalau misalkan saat sesi presentasi di kelas. Karena setahu aku sekarang itu banyak kita dapat tugas presentasi. Itu merupakan momen yang tepat nih buat teman-teman bisa latih public speaking. Karena terkadang buat presentator itu kebanyakan lempar-lemparan, gak ada yang mau, akhirnya di-spin itu. Nah, itu salah satu peluang kita, berarti kita langsung maju diri aja gitu. Salah satu kesalahan aku dulu waktu SMP SMA juga, itu aku nggak berani ambil kesempatan. Jadi aku nggak mau kalau misalkan aku maju diri, aku akan merasa kayak rendah gitu loh. Berarti mereka nggak tahu kemampuan aku, ya makanya nggak tahu kamu harus tunjukin. Nah, jadi kamu harus ngomong aja, aku jadi presentator gitu. Jangan kalian anggap itu kayak presentasi di kelas biasa, tapi kalian harus anggap kayak itu bener-bener real kalian presentasi yang perlu persiapan matang, kalian harus menguasai materinya, jangan baca PPT. Nah, itu kesempatan yang bagus kalau misal kita anak sekolah ataupun mahasiswa juga ya, kesempatan yang bagus untuk melatih public speakingnya di saat-saat tertentu. Atau enggak kalau misalkan di program-program sekolah yang butuh MC atau moderator itu biasanya juga lempar-lemparan, nah kan ajuin juga aja. Aku mau kok jadi MC-nya walaupun kalian belum ada pengalaman, belajar setelah itu. Itu sih. Tapi emang sih Kak, kalau aku pernah kan waktu itu pertama kali jadi MC, cuman aku tuh bingung kayak ngomong apa, kayak aku tuh wah keren gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak tips and trik biar nggak wah keren gitu? Buat improvisasi itu kita bisa sering-sering lihat aja konten edukasi di TikTok terkait gimana sih tips MC biar lebih suasana hidup. Selain kita cuma memuji aja, kita juga bisa ini kita tanya ke pesertanya, gimana sih teman-teman udah semangat belum, atau enggak ada yang maju buat jadi volunteer enggak gitu. Jadi lebih interaktif, gak hanya kita memuji tapi ada komunikasi dua arah sama audiens. Itu bakal bikin kemampuan MC kita meningkat sih, karena kita perlu ngomong spontan juga kan, kalau bisa komunikasi dua arah. Gak mungkin kita puji terus audiensnya, tapi udah cukup bagus kalau di awal udah bisa untuk memberikan feedback ke peserta. Oke Kak, ini kita dari tadi udah ngomong panjang banget ya Kak. Kita tuh tadi tuh udah ngomongin tentang duta genre, cara berorganisasi dan banyak lain. Dan yang dari Kakak omongin itu juga banyak banget manfaat yang bisa diambil dari sama teman-teman. Habis itu biar teman-teman tahu juga duta genre itu gimana. Habis itu cara menanggulangi struggle yang ada di organisasi. Itu jujur untuk teman-teman juga itu sangat bermanfaat banget. Jujur aku yang sebagai yang dari Kakak juga itu
bisa menambah wawasanku juga untuk kedepannya dalam berorganisasi juga, apalagi jujur mungkin karena aku masih sekolah juga, jadi mungkin nggak sebebannya nggak sekakak gitu, maksudnya nggak yang banyak gitu. Cuman aku lebih tertarik ke manajemen waktu sih, karena aku jujur agak susah manajemen waktunya, kayak tadi yang dibilang kayak scroll TikTok, aduh nanti deh pas udah 35 gitu, so loh udah 40, lanjutnya sampai 45 gitu. Sampai 60 sampai 2 jam terasa itu. Jujur mungkin itu bisa aku terapin sih Kak nanti. TikToknya hapus aja ya. Berat juga ya kalau kita kadang tuh terus rewardnya tuh nonton TikTok. Iya. Kayak udah, aduh dari pagi udah capek, malam tiduran bentar scroll TikTok gak apa kali ya. Akhirnya gak terselesaikan tugas-tugasnya. Nah, nih kira-kira kakak ada nggak sih closing statement untuk teman-teman gitu? Ini kan kita udah mau selesai, ada nggak closing statementnya? Nggak kerasa ya? Iya. Banyak banget. Closing statementnya lebih ke hidup itu bukan terkait seberapa lama kita bertahan ya, tapi terkait seberapa banyak dampak baik yang kita berikan ke orang lain. Apa yang kita punya, kemampuan dan lain-lain itu sia-sia kalau misal kita mendem sendiri. Kita harus bisa salurkan kemampuan itu dengan memberikan kepada orang lain. Karena kalau misalkan kita merasa lelahnya, emang lelah, tetapi kebaikan dari kelelahan kita itu akan tetap bertahan di orang-orang yang kita berikan manfaatnya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan merasa belum berkembang, ayo kita bisa berkembang, kita push diri kita buat explore banyak hal, terus nantinya apa yang kita dapatkan itu kita berikan ke orang lain agar dampaknya itu lebih nyata dan gak untuk kita diri sendiri. Oke, terima kasih ya Kak udah menemani kita, udah memberikan informasi-informasi yang banyak pada hari ini. Oke teman-teman, jadi yang tadi udah disampaikan sama Kak Azra, ini kalian bisa take notes, bisa dicatat, bisa langsung diaplikasikan di keseharian kalian. Jadi makasih ya Kak udah menyempatkan waktunya ke sini. Kita terima kasih banyak. Kita dari FKO makasih banget udah jauh-jauh ya Kak ke sini. Iya, terima kasih juga ya buat Gris sama tim FKO yang udah memberikan aku kesempatan untuk membagikan apa yang aku alami selama ini ya. Bisa bermanfaat tidak ya buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah atau nggak sesuai sama prinsip kalian, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya baik, bisa buat teman-teman pakai ke depannya. Oke semua, jadi ini kita udah di penghujung acara. Jadi aku Grace mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.